Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Hidayah Razak, NIM L02118108, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian yang diambil, yang itu berjudul pemetaan sebaran lamun dengan menggunakan citra Landsat 8 di perairan dangkal Pulau Barang Lompok, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar. Baiklah, kita beralih ke latar belakang. Indonesia memiliki luas padang lamun sekitar 30.000 km². Padang lamun begitu luas memungkinkan terdapat banyaknya biota yang berasosiasi dengan lamun seperti alga, moluska, krustasia, dan echidodermata. Dengan menggunakan citra satelit dapat memberikan manfaat dengan memetakan ekosistem perairan dangkal di Pulau Barang Lompok, di mana kebaharuan penelitian ini ditujukan dengan menggunakan citra Landsat 8 terbaru. Peningkatan kemajuan teknologi penginderaan dapat mudah diunduh dengan kemajuan teknologi pencitraan tersebut secara gratis dan mampu memetakan padang lamun dikarenakan dilengkapi spektrum cahaya tampak. Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi mengenai sebaran dan maupun luasan lamun, dan juga merupakan salah satu alternatif untuk mengisi gap data di area yang luas dan sulit dijangkau, termasuk untuk memetakan. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya yaitu tujuannya untuk mengetahui sebaran habitat dasar perairan dangkal Pulau Barang Lompok, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, dan manfaatnya untuk menambah ilmu, keterampilan, wawasan, serta pengetahuan tentang pemetaan sebaran lamun di perairan dangkal Pulau Barang Lompok. Baiklah, kita beralih ke tinjauan pustaka. Di perairan pantai lamun, lembu membentuk hamparan yang disebut dengan padang lamun. Lamun dapat tumbuh di dasar laut yang memiliki tegak dengan batang yang terbenam dalam sedimen. Dikarenakan dalam vegetasi lamun itu sendiri dapat terbentuk kerapatan antar suatu jenis lamun ataupun lebih. Menurut Lucy 2013, padang lamun terdapat atau dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu padang lamun versi tunggal, yang kedua yaitu padang lamun vegetasi 2 atau 3 spesies, serta yang ketiga padang lamun vegetasi lebih dari 3 spesies atau biasa disebut dengan campuran. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang biasa juga disebut dengan angiospermae, di mana angiospermae dapat hidup terendam di kolom air dan berkembang biak di perairan laut dangkal. Menurut peneliti, Graha menyatakan bahwa lamun merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan dengan salinitas tinggi, memiliki daun dan akar sejati. Adapun morfologi dari lamun itu sendiri sama pada umumnya tumbuhan, yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Selanjutnya kita beralih ke citra satelit. Landsat Data Continuity Mission atau biasa disingkat dengan LDCM adalah kerja sama antara NASA dan USGS dengan dirancangnya satelit LDCM atau biasa juga disebut dengan Landsat 8 dengan sensor OLI, di mana memiliki 8 kanal yang terdiri dari 7 kanal reflektif dan 1 kanal inframerah. Dasar perairan dangkal dapat dideteksi dengan menggunakan penginderaan jauh berdasarkan analisa karakteristik respon spektral karena memiliki objek yang merespon radiasi elektromagnetik. Baiklah, kita beralih ke metode penelitian. Adapun waktu dan tempat dilakukannya pada bulan Agustus sampai Desember 2020, dan pengambilan sampel ini dilakukan di Pulau Barang Lompok, Kecamatan Kepulauan Sangkarang,
juga biasa disebut dengan Global Position System yang berfungsi untuk menandai atau menentukan titik lokasi plot. Yang kedua yaitu roll meter, di mana roll meter berfungsi untuk menarik garis transek. Yang ketiga yaitu kamera. Kamera berfungsi untuk melakukan pemotretan pada lamun dengan tutupan luas plot. Yang selanjutnya yaitu alat dasar selam sebagai alat bantu untuk mengestimasi persen tutupan lamun di dalam air laut, serta yang terakhir yaitu komputer atau laptop yang digunakan untuk mengolah data. Adapun bahan yang digunakan yaitu lamun. Lamun itu sebagai bahan utama pada penelitian yang akan dilakukan, serta yang kedua itu peta RDI atau biasa juga disebut dengan rupa bumi Indonesia sebagai peta dasar. Selanjutnya kita beralih ke prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, yang kedua kita ke tahap pengolahan citra awal, yang ketiga yaitu tahap survei lapangan, yang keempat yaitu tahap pengolahan citra lanjutan, dan yang terakhir yaitu uji ketelitian. Baiklah, kita beralih ke analisis data. Analisis data yang pertama yaitu pengolahan citra Landsat 8 dilakukan dengan dua koreksi. Yang pertama yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik dilakukan dengan menggunakan metode Dart of Subtraction atau biasa disingkat dengan DOS. Metode ini juga dikenal dengan metode pergeseran histogram minimum yang didasarkan pada sebuah asumsi bahwa di suatu tempat di dalam citra ada sebuah pixel dengan reflektan 0. Yang kedua yaitu koreksi geometri. Koreksi geometri ini digunakan untuk memperbaiki posisi objek pada citra terhadap posisi sebenarnya. Koreksi geometri dilakukan dengan menggunakan rujukan informasi geospasial dasar atau biasa disingkat dengan IGD. Informasi geospasial dasar yang dimaksud adalah peta rupa bumi Indonesia dapat menggunakan citra dengan data koordinat GPS yang dikumpulkan melalui survei lapangan. Analisis yang kedua yaitu citra terkoreksi. Secara umum, kanal yang digunakan untuk identifikasi kelas habitat dasar perairan laut dangkal yaitu kanal pada panjang gelombang atau spektrum merah. Citra komposit warna merupakan paduan citra dari 3 saluran berbeda. Citra komposit warna yang dibuat dalam penelitian ini adalah citra komposit dengan kombinasi RGB 321 atau biasa disebut dengan merah, hijau, dan biru. Analisis data selanjutnya yaitu masking daratan. Masking bertujuan untuk menghilangkan nilai spektral dari daratan dan hanya menampilkan lautan saja. Masking dapat dilakukan secara digital ataupun manual. Untuk digital, masking daratan dilakukan berdasarkan pembagian nilai pixel antar kanal inframerah maupun dengan kanal spektrum hijau, biru, ataupun merah. Sedangkan masking yang dilakukan secara manual dengan menggunakan file vektor. Masking citra yang akan digunakan untuk identifikasi habitat dasar perairan laut dangkal berfungsi untuk menghilangkan adanya gangguan dari pengaruh awan dari objek daratan. Selanjutnya yaitu koreksi kolom air. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan gangguan yang berada dalam kolom air laut yang dapat mempengaruhi nilai pantulan habitat atau objek dasar perairan laut dangkal yang masuk ke dalam kolom air berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya kedalaman atau atenuasi. Adapun rumusnya yaitu proses yang terakhir yaitu pembuatan Landsat 8. Pembuatan Landsat 8 dilakukan dengan klasifikasi. Metode minimum yang disarankan adalah klasifikasi via terlinding atau biasa juga disebut dengan Dune superficie.